Indonesia telah membatalkan kerjasama dan latihan militer dengan Australia menyusul penemuan beberapa materi penghinaan terhadap Indonesia dan Pancasila di pangkalan militer di Perth, Australia. Seperti yang dilansir Staff.nz pada tanggal 4 Januari tahun 2017. Sebuah sumber mengungkapkan tentang isi materi pelatihan militer Australia memuat kritik terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada 1965 atau invasi Timor Timur. Penemuan materi pelatihan militer Australia oleh Pasukan Khusus Indonesia atau Kopassus itu saat melakukan latihan bersama beberapa waktu lalu. Selain tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI di Timor Timur, beberapa materi lainnya, termasuk tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, Mendiang Sarwo Edi Wibowo adalah seorang pembunuh massal. Selain itu, materi itu memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk. Selain itu, terdapat materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia, Pancasila, oleh militer Australia. Pancasila diplesetkan menjadi Pancagila dengan membuat 5 prinsip gila. Selain materi ofensif dalam tubuh militer Australia, sebelumnya juga pernah ada laporkan dari seorang dosen bahasa Indonesia program kerjasama yang dikirim ke negeri kanguru tersebut, yang berakhir dengan permintaan maaf dari Australia. Guru bahasa Indonesia itu dilaporkan telah diminta untuk memberikan tugas kepada para mahasiswanya termasuk propaganda Papua Merdeka. Menanggapi keberatan Indonesia tersebut, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan pemerintahannya akan melakukan penyelidikan terkait dengan laporan dari TNI dan berupaya untuk memulihkan kerjasama yang ditangguhkan tersebut sesegera mungkin. Saat ini ada beberapa kerjasama antara Australia dan Indonesia, termasuk latihan militer bilateral dan multilateral, pertukaran pendidikan di Australia dan di Indonesia, dialog dan diskusi, serta kerjasama operasional dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, termasuk mencari MH370. Indonesia menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan penghentian sementara kerjasama itu disebabkan oleh faktor-faktor teknis. Terkait hubungan kedua angkatan bersenjata ini perlu adanya penyempurnaan, perlu ada perbaikan-perbaikan supaya lebih bagus, kata Wuryanto saat dihubungi Tempo, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2017. Wuryanto menuturkan kerjasama militer kedua negara mestinya saling menguntungkan, memberikan manfaat, saling menghormati, serta menghargai. Namun, setelah dievaluasi, kesetaraan yang diharapkan masih kurang tercapai. Hal-hal itu ada yang kurang dan perlu diperbaiki, ujarnya. Wuryanto tak menjelaskan detail kerugian yang dirasakan oleh militer dalam kerjasama tersebut. Ia mengatakan hal teknis yang perlu diperbaiki itu terlalu banyak dan bukan untuk konsumsi publik. Surat pemberitahuan penghentian kerjasama militer dilayangkan ke pemerintah Australia pada tanggal 9 Desember tahun 2016. Tapi ini sudah direspons oleh Angkatan Bersenjata Australia dan mereka akan segera memperbaiki hal tersebut, kata Wuryanto. Menurut dia, kerjasama bisa kembali dilakukan sampai hal-hal teknis yang ia sebutkan sebelumnya diperbaiki oleh otoritas Australia. Nanti kami akan berbicara lagi untuk melanjutkan kerjasama itu, dilansir dari ABC. Kerjasama militer Indonesia dan Australia ini dihentikan sementara setelah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan komando Australia di salah satu tempat pelatihan militer di Perth.
Seorang instruktur Kopassus merasa ada materi dalam pelatihan itu yang menghina Indonesia. Menurut instruktur itu, materi itu merendahkan 5 dasar negara Indonesia, Pancasila. Kepala Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell meyakinkan bahwa Australia tidak merekomendasikan adanya materi tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Senator Payne mengatakan Angkatan Darat telah menganggap ini hal serius, penyelidikan pun tengah dilakukan. Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan Australia berkomitmen untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia, sehingga pihaknya segera memulihkan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Australia berkomitmen untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk melalui kerjasama dalam pelatihan. Kami akan bekerja untuk mengembalikan kerjasama dengan Indonesia sesegera mungkin, kata Payne. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu mengakui, ada oknum anggota Australian Defence Force (ADF) yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila. Hal ini diketahui berdasarkan laporan pelatih dari Korps Pasukan Khusus, Kopassus, yang mengajar di Sekolah Pasukan Khusus Australia. Menhan mengatakan oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF. Itu kan yang letnan saja, kemudian sudah ditegur, sudah dihukum itu, kata Ria Mizar di Istana Bogor, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2017. Ria Mizar meyakini militer atau pemerintah Australia sama sekali tidak berniat untuk menghina atau melecehkan Indonesia. Ia menegaskan, Australia dan Indonesia selama ini selalu menjaga hubungan baik. Jangan gara-gara curut-curut nggak jelas itu hubungan negara nggak bagus, nggak baik juga, kata dia. Menhan mengakui dengan adanya peristiwa ini, kerjasama militer antara TNI dan ADF ditunda. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, dirinya akan segera menemui Menteri Pertahanan Australia untuk membahas kelanjutan kerjasama militer ini. Nanti saya ngomong dengan menhannya dulu ya. Memang seharusnya saya kemarin ke sana, belum karena menhannya lagi di rumah sakit. Mungkin akhir bulan ini saya ke sana, ujar Ria Mizar, dari informasi yang ditelusuri Kompas. TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada tanggal 9 Desember tahun 2016 tentang penghentian kegiatan kerjasama militer di antara kedua belah pihak. Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di Sekolah Pasukan Khusus Australia tersebut. Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekan TNI di akademi tersebut. Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila. Ada kertas tulisan yang dilaminating, demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantio terkait penundaan kerjasama militer TNI dan Australia Defence Force (ADF). Jokowi menyetujui putusan tersebut sampai masalah yang ada bisa diselesaikan secara tuntas oleh kedua belah pihak. Ini masalahnya biar dikeliarkan dulu, karena juga masalah itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip, kata Jokowi di Jakarta, Kamis tanggal 5 Januari sebelumnya. Menhan mengakui penundaan kerjasama karena adanya oknum militer di Australia yang menghina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila. Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF. Saat ini masalah itu, saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja.
Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas, tambah Jokowi. Yang pasti, lanjut Jokowi, Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri